Pelaksanaan ujian akan dikontrol oleh pengawas melalui layar monitor dan apabila ditemukan melanggar ketentuan maka akan didiskualifikasi. Nah, teman-teman, walaupun ujiannya online tentunya ada pengawas dan hati-hati melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Ima yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video kali ini, Ibu mau memberikan informasi tentang hasil seleksi administrasi program beasiswa sarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ini dia ya. Kita lihat. Nah, ini dia pengumuman peserta lolos administrasi penerimaan mahasiswa baru program sarjana S1 Unhan Republik Indonesia 2024-2025. Jadi peserta yang lolos itu langsung pengumuman di laman resminya ya, penerimaan.aidu.ac.id. Ini dia. Oke, tinggal kita lihat. Tada, ini dia ya. Daftar nama peserta yang mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris TKBI dan pemeriksaan psikologi tahun 2024-2025. Jadi peserta yang lulus administrasi ini yang namanya ada di sini berarti berhak mengikuti seleksi berikutnya. Jika namanya nggak ada di dalam tabel ini berarti gagal secara administrasi dan tidak bisa ikut seleksi ke tahap berikutnya. Kita lihat ya. Total peserta yang lulus pada tahun 2024 ini ada 1.200 dibagi ke dalam prodinya masing-masing. Kita lihat ya. Untuk yang pertama ini prodi kedokteran, kita lihat ini nama-namanya. Ya, ini yang namanya ada di sini berarti bisa ikut seleksi berikutnya. Oke, prodi kedokteran itu ada 400. Oke, kita lihat nih ya, kedokteran 450 ya. 450 calon mahasiswa Unhan yang akan bertarung untuk seleksi berikutnya. Sementara untuk prodi farmasi kita lihat ini nama-namanya ada berapa orang. Kita lihat ya. Oke, ada 150 untuk prodi farmasi. Untuk prodi matematika itu ada berapa? Ada 150 juga. Untuk prodi biologi ada berapa? Ada 150 juga ya. Kemudian ada prodi kimia. Kita lihat prodi kimia. Oke. Prodi kimia ada 150 juga. Kemudian ada prodi fisika. Prodi fisika ada 150. Untuk prodi informatika. Informatika itu ada 150 juga. Untuk prodi teknik elektro ada 150, kemudian teknik mesin. Teknik mesin ada teknik mesin ada 150, kemudian teknik sipil. Teknik sipil ada 150 juga, kemudian teknik hidrologi. Oke, teknik hidrologi ada 150 juga. Kemudian untuk yang prodi sejarah militer itu ada 13 orang yang lulus seleksi tahapan administrasi ya. Lulus seleksi administrasi. Oke, nah teman-teman, bagi yang dinyatakan lulus administrasi berarti bisa mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris, TKBI dan pemeriksaan psikologi. Nah, untuk tes ini sendiri itu secara online ya teman-teman, online. Jadi teman-teman harus menyiapkan perangkat. Ini kita lihat ya. Yang pertama ada, itu pengumumannya tanggal 8 ya, 8 Maret. Kemudian untuk pelaksanaan TKBI sendiri itu pada hari Kamis 21 Maret. Jadi ada waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, luar biasanya itu dari pihak Unhan sebelum pelaksanaan. Jadi ada tryout-nya dulu sehari sebelum. Jadi nggak bingung lagi nanti. Kemudian untuk pemeriksaan psikologi ya pada tanggal 26, pemeriksaannya pada tanggal 27, tanggal 26 itu ada tryout-nya dulu. Nah, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ada ketentuan ujian karena ujiannya online berarti juga harus mematuhi ketentuan yang diberikan oleh panitia. Tata tertib ini peserta akan sebelum ujian ya, peserta akan menerima link tryout.
pada hari Rabu tanggal 20, live tryout pemeriksaan psikologi pada hari Selasa. Kemudian apabila tidak mengikuti seleksi TKBI dan pemeriksaan psikologi maka dinyatakan gugur, otomatis ya gugur. Kemudian harus menyiapkan yang namanya KTP. Kemudian harus login tes paling lama 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kalau terlambat apapun alasannya tidak diterima ya, tidak diperbolehkan dites, berarti auto gugur kalau terlambat. Kemudian wajib menggunakan pakaian berkerah selama melaksanakan seleksi. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan segala jenis alat bantu seperti kalkulator, kertas, buku, pulpen, maupun catatan lain, alat komunikasi, handphone, telepon seluler selain perangkat yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian yaitu jam tangan dan kamera webcam. Jadi hanya boleh itu ya. Memasukkan nomor peserta dan PIN untuk login ke dalam aplikasi, melakukan latihan sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Membaca dengan seksama petunjuk pengerjaan ujian yang sudah tersedia di aplikasi latihan ujian. Nah, ini perangkat. Oke, ini ada satu terakhir dulu, kelewatan. Pelaksanaan ujian akan dikontrol oleh pengawas melalui layar monitor dan apabila ditemukan melanggar ketentuan maka akan didiskualifikasi. Nah, teman-teman, walaupun ujiannya online tentunya ada pengawas dan hati-hati melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan karena akan didiskualifikasi. Oke, selain membaca tata tertib, ini ada persiapan perangkat untuk tes online-nya ya. Memastikan spesifikasi minimal perangkat hardware dan software-nya digunakan. Kita lihat ya, laptop atau desktop memiliki layar berukuran minimal 3 inch. Kemudian Windows 10 atau Mac OS nih, kemudian laptop dan desktop memiliki RAM minimal 4 GB dan ini ya prosesornya Ryzen 5. Oke, kalau laptop ibu ini udah bisa nih untuk perangkat ujian. Kemudian jika menggunakan laptop akan memastikan kondisi baterai dalam keadaan penuh dan kabel charger laptop terpasang pada instalasi listrik tadi. Walaupun penuh dicolok langsung ininya laptopnya ya, biar enggak ntar drop habis baterainya. Jika menggunakan desktop ya, berarti harus memastikan listrik tidak terputus atau antisipasinya buat baterai cadangan. Kemudian jaringan koneksi stabil minimal 2 Mbps dan dapat memastikan kecepatan internet pada situs. Nah, bisa dicek di sini ya untuk kecepatan internetnya. Tidak menjalankan program lain di laptop. Tentunya hanya membuka aplikasi tes aja ya. Dan mematikan seluruh aplikasi yang membuat teknis dan merugikan selama ujian. Oke, ini tata tertib selama tes berlangsung. Oke, untuk tata tertib selama tes berlangsung tentunya ya ada beberapa nih bisa kita lihat. Yaitu TKBI dan pemeriksaan psikologi online terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagian memiliki durasi waktu yang berbeda dalam pengerjaannya. Durasi waktu tersebut terdapat pada instruksi masing-masing tes. Instruksi pada masing-masing tes agar dibaca dengan seksama dan teliti. Petunjuk cara mengerjakan tes akan dijelaskan sebelum tes dimulai. Kemudian pada subtes tertentu terdapat batasan waktu, jadi peserta mengerjakan terlama pada satu nomor. Jadi harus dilihat ya durasi waktunya untuk setiap soalnya. Waktu ujian dimulai pada saat peserta telah melewati halaman instruksi atau contoh, selanjutnya akan muncul soal ujian pada masing-masing tes. Pada saat pengerjaan TKBI dan pemeriksaan psikologi online terdapat gangguan jaringan atau jaringan internet terputus, maka waktu akan terus berjalan sesuai dengan batas waktu tersebut. Dan sistem akan merekam jawaban terakhir peserta. Jika waktu pada ujian tersebut habis, maka peserta tidak bisa kembali ke soal sebelumnya dan ditampilkan soal selanjutnya. Jadi benar-benar nih harus dijaga waktunya ya. Jika terdapat kendala selama tes berlangsung, maka dapat menghubungi helpdesk-nya yang akan diberikan sebelum tes. Selama ujian berlangsung dilarang menanyakan jawaban kepada siapapun, bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, meninggalkan tempat selama ujian berlangsung, menggantikan atau digantikan orang lain, membuka atau mengakses aplikasi selain aplikasi ujian. Jika dilakukan akan mengakibatkan akun peserta di-blok ya dan akan terkunci. Nah, tata tertib setelah ujian, memastikan kembali identitas dan jawaban sebelum menekan tombol akhir ujian. Apabila sudah selesai mengerjakan, diperbolehkan keluar dari aplikasi. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk yang mengikuti tahapan tes TKBI dan tes psikologi ini, walaupun secara online tapi lumayan juga persiapannya dan mungkin deg-degannya juga lumayan ini ya. Nah, jika terjadi keadaan yang memaksa, yaitu hal-hal di luar
kekuasaan yang mengakibatkan tertunda proses tes seperti bencana alam dan kecelakaan, maka panitia baru bisa memberikan kesempatan pada peserta di daerah untuk tes ulang. Tapi selain itu tidak ada susulannya. Nah, kejadian ini, nah kebetulan ya, kebetulan banget untuk tahun 2024 itu ya pelaksanaan tes TKBI dan pemeriksaan psikologi ini bersamaan dengan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, jadi ujian terakhir kelas 12. Nah, jadi yang lulus administrasi Unhad tentunya mereka harus mengutamakan tes ini dulu. Sementara untuk ujian di sekolah itu nanti tinggal komunikasi dengan panitia di sekolah untuk susulan atau bagaimana itu prosesnya ya, gitu teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat buat teman-teman yang lulus seleksi administrasi. Semoga lulus sampai final ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.